Nah, kita akan pertama mungkin lihat terkait sama aliran non-siklik. Jadi, baik siklik maupun non-siklik, sumber elektron, karena ini juga sebenarnya adalah proses transfer elektron, sumber elektronnya itu berasal dari proses hidrolisis air. Jadi, air H2O, jadi H2O dia akan mengalami hidrolisis, dia akan menghasilkan oksigen dan juga ion H+, serta dia juga menghasilkan elektron. Nah, elektron ini selanjutnya dia akan ditangkap oleh molekul kompleks pada fotosistem 1, yaitu biasanya adalah 2 molekul klorofil P680. Jadi dia akan ditangkap oleh molekul P680 di sini, 2 molekul, yaitu 2 molekul klorofil. Nah, selanjutnya elektron tersebut akan dieksitasi, dia akan dieksitasi oleh adanya cahaya. Jadi fungsi cahaya di sini dia ditangkap untuk mengeksitasi elektron. Nah, elektron yang tereksitasi dia akan ditangkap oleh primary electron acceptor atau acceptor elektron primer. Elektron primer, dia akan menangkap elektron yang dieksitasi. Nah, elektron yang dieksitasi yang ditangkap oleh akseptor elektron primer ini akan ditransfer ke protein membran yang lainnya, yaitu plastoquinon. Oke. Nah, selanjutnya plastoquinon dia akan mentransfer elektron ke sitokom kompleks, kemudian sitokom kompleks atau kompleks sitokom juga dia akan mentransfer elektron untuk masuk ke plastosianin, untuk ditangkap di plastosianin. Nah, plastosianin yang menangkap elektron dia akan memberikan ke fotosistem yang pertama. Di fotosistem yang pertama, elektron ditangkap. Di sini dia ditangkap juga oleh 2 molekul klorofil. Oke. Nah, setelah dia ditangkap oleh 2 molekul klorofil P700 ini, oleh adanya cahaya, maka elektron yang sudah sampai di fotosistem 1 dia akan ditransfer lagi, akan dieksitasi, ditangkap oleh akseptor elektron primer pada fotosistem yang 1. Nah, selanjutnya elektron itu akan ditangkap lagi akan ditransport ke protein membran yang lainnya, yaitu ferrodoksin. Oke, kemudian elektron dari ferrodoksin dia akan ditangkap, dia akan mereduksi NADP+ reduktase, dia akan mengaktifkan NADP+ reduktase. Nah, NADP+ reduktase ini merupakan protein membran yang juga berperan atau berfungsi juga sebagai enzim, yang nantinya NADP+ reduktase dia akan mereduksi NADP+ menjadi NADPH. Nah, oke. Nah, jadi di sini ada pembentukan NADPH. Nah, selain NADPH, proses ini juga sebenarnya akan menghasilkan ATP. Di mana dia menghasilkan ATP, yaitu di sini. Jadi nanti akan dijelaskan sama mirip dengan kemiosmosis pada mitokondria, tetapi ada beberapa perbedaan penting juga. Nah, ketika elektron dia berpindah atau melewati sitokom kompleks, dia akan di sini akan terbentuknya perbedaan potensial membran, perbedaan kadar H+ dan akan membentuk ATP. Oke, jadi akan terbentuknya ATP ketika elektron mengalir dari plastoquinon, sitokom, dan plastosianin. Nah, ini adalah reaksi non-siklik. Oke, nah kita akan lihat reaksi sikliknya. Nah, jika reaksi non-siklik itu melibatkan, jadi dia tidak adanya putaran ya, tidak ada proses bersifat siklus seperti itu, tapi di yang siklik ini dia elektron tersebut dia berputar, dia membentuk suatu siklus. Siklusnya itu di mana? Nah, teman-teman, kita melanjutkan dari sini, dari fotosistem 1. Di fotosistem 1 ketika elektron dieksitasi oleh cahaya, dia ditangkap oleh akseptor elektron primer di fotosistem 1, dia tidak langsung dia ditransfer ke molekul ferrodoksin. Nah, setelah molekul ferrodoksin itu menangkap elektronnya, molekul ferrodoksin ini tidak langsung memberikan elektron ini ke NADP+
plus reduktase, tapi malah elektron itu akan bergerak lagi kembali memasuki ke sitochrom kompleks. Oke, jadi di sini untuk yang reaksi siklik, ketika ferrodoksin menerima elektron, elektronnya itu tidak diberikan ke NADP reduktase, tapi malah diberikan ke kompleks sitochrom. Sehingga di sini ada proses siklus. Jadi selanjutnya dari sitochrom kompleks, elektron juga akan diberikan ke plastosianin, plastosianin kemudian juga diberikan ke fotosistem 1, P700. Oke. Nah, di sini bisa dilihat bahwa pergerakan elektron untuk proses ini dia lebih bersifat siklus. Oke, jadi dia siklik. Oleh karena itu disebut juga sebagai aliran yang siklik. Oke, jadi ada aliran. Jadi perbedaannya kalau reaksi non siklik itu dia melibatkan fotosistem 2, fotosistem 1. Oke, dan dia juga menghasilkan NADPH dan dia juga menghasilkan ATP. Oke, itu yang non siklik. Jadi kalau non siklik dia menggunakan P680, dia menggunakan P700, dia menghasilkan NADPH dan juga dia menghasilkan ATP. Tetapi kalau reaksi siklik atau aliran elektron non siklik atau aliran elektron siklik, dia hanya menggunakan fotosistem 1 atau P700 dan dia hanya menghasilkan ATP. Oke, nah jadi ada perbedaannya antara yang siklik maupun non siklik. Bisa dipahami?